masih melanjutkan perjalanan kami di Kota Nganjuk. Kali ini kami mengunjungi sebuah masjid serta makam peninggalan Bupati pertama Nganjuk, Masjid Al-Mubarok. Masjid ini terletak di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, yang merupakan salah satu masjid yang istimewa di Jawa Timur. Di areal masjid ini terdapat makam Adipati Nganjuk yang pertama, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo pertama atau Kanjeng Kyai Jimat. Beliaulah orang pertama yang membangun masjid tersebut. Sebelum Masjid Al-Mubarok dibangun, kawasan tersebut berada di dekat pemakaman Pangeran Singosari, di mana area pemakaman Pangeran Singosari ini berada di sebelah utara dari Masjid Al-Mubarok yang saat ini. Saat kedatangan Mbah Kanjeng Jimat, akhirnya ditukar gulingkan dan dibangun yang lebih besar di lokasi Al-Mubarok ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1830. Kemudian setelah Adipati meninggal dunia tahun 1832, setelah itu pembangunan dilanjutkan oleh adiknya, yakni Pangeran Sosrodirjo. Mengenali lebih dalam pada struktur bangunannya, terdapat akulturasi budaya Hindu, Cina, dan Islam. Ditandai adanya konsep batu bata, ukiran, mimbar, dan beduk. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam. Ini kami dari channel History One ingin bertanya sedikit tentang makam Eyang Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo. Sejarahnya gimana Pak Tris, bisa ceritakan sedikit? Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo seorang bupati yang pertama di Nganjuk ya. Dia seorang ulama juga, seorang pejuang juga, syiar agama Islam. Di sini kenapa saya dikatakan syiar agama? Karena waktu itu di sini masih banyak sekali yang meluk agama Hindu. Ya. Dulu sebelum ada masjid adalah musola. Ya, musola yang ada di makam Singosari, ya sebelah utara itu. Itu musola di situ. Lambat laut agama Hindu berkurang, agama Islam berkembang. Beliau mendirikan Masjid Yoni Al-Mubarok. Bukan Al-Mubarok, ada kata-kata Yoni Al-Mubarok. Nah, kenapa katanya Yoni Al-Mubarok? Karena apa? Masjid ini masih berbau atau bernuansa Hinduistis. Nah, kenapa Hinduistis? Karena corak dan ukirannya masih ada pengaruh dari Hindunya. Itu. Kenapa dikatakan Yoni? Ada Yoni Lingga Yoni yang ada di dalam makam. Kalau yang di halaman depan itu Pak, teras. Yang itu, di teras itu adalah sebenarnya itu ya Lingga Yoni, tapi difungsikan untuk penunjuk waktu sholat zuhur sama ngasar. Atau yang dikatakan bisa bencet. Bencet. Itu kan ada besi yang menancap. Ya, tengah-tengah itu. Kalau bayang-bayangnya masih di sebelah barat, berarti kan belum ada jam 12. Kalau tegak lurus berarti jam 12. Kalau bayang-bayang di sebelah timur berarti lebih jam 12. Gitu loh. Menunjuk waktu sholat. Gitu. Dia seorang ulama, seorang pejuang dengan ingin melawan waktu itu mungkin melawan Belanda. Nah, itu. Syiar agama juga. Dia seorang ada kekosongan pemerintahan ini dianggap menjadi adipati di sini. Adipati istilah dulu, sekarang ada bupati. Ya. Adipati bupati. Ya. Pertama ya Pak Des ya. Pertama. Terus kira-kira masa pemerintahan tahun berapa? Tahunnya berapa?
Kalau masanya saya kurang juga. Nggih. Kalau meninggalnya ya 1766. Berarti udah lama ya. Udah lama banget. Kalau di sini ada 3 bupati yang kan dipun makam-makam. Iya. Ya. Bupati pertama beliau Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo. Yang kedua adik kandung, bukan adik kandung beliau ya. Adik kandung beliau yang bernama Raden Tumenggung Sosrodirjo. Nah, itu nanti makamnya ada di dalam, yang di barat sendiri. Nah, yang ketiga adalah Sosrokusumo kedua, itu makamnya di utara masjid sini. Utara masjid. Ya. Jadi peninggalannya beliau yang pertama adalah masjid yang belakang. Ya, tadi masjid yang belakang yang tadi Pak Tres sholat itu. Ya betul, itu peninggalan pertamanya ya. Yang kalau yang Serambi 1, 2 itu masih bukan beliau yang, tapi yang tengah itu juga lama tapi bukan beliau yang bangun. Yang kedua, peninggalan beliau yang masih di sini yang berbukti mimbar kayu itu asli dari pertama peninggalan beliau. Terus yang ketiga adalah beduk depan itu. Iya, yang masih bagus itu juga masa sih Pak? Iya betul. Masya itu ada Allah. tahun 1745 itu tahun saya pikir itu masjid apa beduk baru loh. Iya, enggak bisa, itu masjid lama itu. Beduk lama ya. Iya, itu. Terus yang di sebelah selatannya masjid ini ada apa, pagar vesita itu, ada ungkal itu untuk mengasah peralatan tukang waktu bangun di masjid ini. Masjid besar Al-Mubarok ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Ada 4 tiang utama yang besar yang saat ini masih terlihat seperti pahatan kayu.